Yeay, balik lagi ya, sahabat Ngobras. Kali ini bintang tamu kita Ketua Aliansi Kuliner Indonesia, yaitu Pak Subagio. Langsung saja kita panggilkan Pak Bagio sebagai narasumber dari Ngobras episode ke-7 dengan tema UMKM bertahan atau menyerang. Sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang saya lagi nyusun buku, Pak Tian. Buku kuliner etnik. Buku kuliner etnik. Oke, gimana tuh? Ya, saya juga sedang mempersiapkan pelatihan kuliner. Oke. Terus di sisi saya sekarang UMKM pangan sedang saya kondisikan untuk beli cash melalui Jarum Foundation dan institusi lain gitu. Jadi banyak kegiatan. Insya Allah, Pak Tian. Jadi kita juga ada gerakan-gerakan lain di bulan Ramadan, kita berbagi di bulan Ramadan, Pak Tian. Oke, gimana tuh Pak? Berbagi gimana maksudnya? Ya, kita melakukan dalam rangka COVID, kita bagi-bagi untuk nasi bungkus, terus diinfektan, sama hand sanitizer di berbagai titik termasuk di binaan-binaan kita, Pak Tian. Yatim piatu, binaan. Terus ada di kantin, terus ada di jalanan. Termasuk ojol juga, Pak. Boleh jelasin sedikit dong tentang Aliansi Kuliner Indonesia itu apa sih sebenarnya? Ya, Aliansi Kuliner Indonesia disingkat KULIN. Nah, itu didirikan 2 tahun lalu, Pak Tian. Kita udah punya legalitas. Legalitas kita 3, Pak Tian. Aliansi Kuliner Indonesia sendiri, PT Kulin Utama, Yayasan Pendidikan dan Pelatihan KULIN. Kita sudah kerja sama berbagai institusi. Ada Carrefour, Hypermart, Lotte-Mart, terus kampus-kampus, terus kita juga kompetensi sertifikasi pangan. Nah, itu sertifikasi pangan dan kompetensinya udah berjalan di bawah naungan pendidikan dan pelatihan KULIN. Nah, untuk PT Kulin Indotama itu bergerak dalam bisnis pangan. Nah, kita udah kerjasama sama beberapa titik Pak Cotian. Jadi ada Hutama Karya, ada Carrefour, Hypermart, kantin-kantin kampus, sekolahan. Nah, termasuk sekarang sudah saya menjadi vendor BCA, vendor anak perusahaan jarum, dan ada berbagai vendor lain yang siap. Itu Pak Tian. Tema kita kan menarik, yaitu UMKM, yaitu COVID. UMKM itu harus bertahan atau menyerang. Nah, jadi UMKM itu sebenarnya harus bertahan atau menyerang sih di situasi seperti ini? Harus menyerang, Septian. Seperti pemain bola, kalau pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, menyerang itu kalau suruh milih bertahan atau menyerang, milih menyerang, gitu. Karena dengan kita semakin punya kreativitas. Jadi ada ide-ide kreatif. Nah, contohnya nih sekarang di lapangan Septian, ini salah satu metode menyerang nih. Nah, kita ada talk show, penjelasan gitu. Dan kita harus berpikir positif bahwa nanti setelah COVID kita harus lebih bagus. Gitu. Tapi sekarang tetap kita harus jalanin dan harus menyerang, dan kita sudah menyerang, Pak Septian. Kita beli yang secara cash lunak. Kita juga ada gerakan untuk kemarin ada kerjasama sama desa wisata, terus ada kerjasama dengan sekolahan, terus ada beberapa talk show yang diadakan gitu. Jadi jangan pernah berhenti berkreativitas, Pak Bagio. Jadi kan kalau Pak Bagio bilang harus menyerang nih untuk bisa mendapatkan sales lah ya, penjualan lah ya. Karena dengan adanya penjualan, dengan adanya penjualan maka UMKM kan bisa bertahan. Nah, tapi gini Pak, kan ada 2 pendapat antara bertahan dan menyerang. Maksudnya adalah kalau bertahan, kadang-kala orang bertahan tapi bisa juga berhasil. Kadang-kala orang menyerang bisa saja gagal. Nah, itu gimana Pak kalau misalnya seandainya sudah menyerang tapi gagal? Kalau kita punya jiwa entrepreneur, kegagalan itu sebuah pelajaran. Nah, ketika menyerang gagal, itu harus diperbaiki. Serangannya berarti ada sesuatu yang salah gitu. Harus kita tata lagi. Nah, kita benerin, akhirnya nanti strategi menyerang kita akan kita rubah caranya. Jadi tidak enaknya gitu. Nah, nanti akhirnya kita dalam proses belajar, cara menyerang kita akan lebih bagus. Ketika market kita anjlok, ketika omset kita tidak ada, kita harus memiliki sebuah prinsip gitu. Nah, berarti setelah COVID kita harus mempersiapkan
Umpamanya ketika UMKM punya sebuah produk, itu detailnya tadi saya juga diskusi sama teman-teman gitu. Nah, setelah COVID ini mau seperti apa Pak? Banyak peluang yang kita bisa garap gitu, dan peluang itu adalah sebuah anugerah. Nanti kita tata semuanya peluang-peluang itu. Jadi jangan sampai masalah itu malah dijadikan sebuah musibah, tapi dijadikan sebuah peluang. Nah, dijadikan sebuah peluang untuk bisa lebih baik lagi gitu. Kita sih nggak mau lah situasi-situasi ini ada terjadi. Cuman kalau memang sudah terjadi, biar bagaimanapun kita tetap harus berjalan, tetap harus melanjutkan kehidupan kita. Betul ya Pak ya? Nah, yang menariknya sahabat Ngobras dalam kita hidup, berbisnis, mungkin banyak dari kita menganggap rendah atau meng-underestimate tentang disiplin ilmu. Padahal disiplin ilmu adalah sesuatu yang penting. Kita bisa berjalan, bisa mengembangkan bisnis kita, bukan hanya karena dari pengalaman kita, tapi karena kita memiliki disiplin ilmu. Itu yang paling penting, bagaimana kita membuat bisnis model kanvas, bagaimana kita bisa membuat forecast plan budgeting, bagaimana kita bisa membuat pitch deck untuk bisa kita pitching ke para investor. Ini the one big thing Ngobras pada malam hari ini. Ya, Indonesia adalah surganya kuliner. Banyak ciri khas dan ragam yang diberikan dari kuliner tersebut. Mulai dari breakfast, lunch, bahkan dinner, semua dapat menikmati tanpa harus ada tekanan. Saat ini para pembuat kuliner terlihat tak bercahaya. Di situasi yang dibilang cukup berbahaya. Tapi apakah kita mau hanya diam tak berdaya? Atau kita mulai bangkit untuk kembali berjaya? Oleh karena itu, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, ayo. Ini adalah momen terbaik Anda, momen terbaik Anda, kesempatan Anda untuk memulai lagi lebih baik lagi ke depannya setelah COVID. Karena setelah COVID ini, situasi yang sama pun mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mempersiapkan diri, belajar sesuatu yang mungkin Anda belum pernah pelajari. Belajar sesuatu yang mungkin saat ini Anda tidak tahu dan Anda tidak mampu untuk melakukannya. Ini adalah momen terbaik Anda untuk melakukan hal itu. Saya percaya dan saya berdoa buat setiap Anda yang berbisnis kuliner di Indonesia khususnya, saya berdoa supaya Anda terus eksis, saya berdoa supaya Anda terus bisa berkembang, berjaya untuk membawa nama Indonesia dan tentunya UMKM terus berjaya.